Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di akhir pekan di dalam minggu ini. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 30 ayat 14 sampai 17. Saudara, ini adalah bagian ke-6 dari perikop tentang anak-anak Yakub. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 30 ayat 14 sampai 17. Pada musim menuai gandum, Ruben pergi berjalan-jalan dan mendapat buah daim di padang. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berikanlah aku beberapa buah daim anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang engkau mau mengambil juga buah daim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dan daim anakmu itu." Pada waktu petang, ketika Yakub datang dari padang, Lea pergi menemuinya dan berkata, "Engkau harus menghampiriku malam ini, sebab memang engkau telah kubayar dengan buah daim anakku." Sebab itu, Yakub tidur dengan Lea malam itu. Allah mendengarkan permohonan Lea, lalu mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian perikop ini kita melihat tentang bagaimana persaingan antara istri-istri Yakub, yaitu Lea dan Rahel, untuk memperebutkan kasih sayang Yakub. Nah, kita melihat di sini bagaimana Lea yang merasa diabaikan oleh Yakub berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari Yakub melalui anak-anak yang ia lahirkan. Dan dari kisah ini kita juga belajar pentingnya tidak mencari pengakuan dari manusia, dan pentingnya kita mencari pengakuan justru dari Allah. Saudara, ketika kita mencari pengakuan dari manusia, maka kita akan sering terjebak di dalam siklus persaingan dan ketidakpuasan. Kita saling iri hati dan cemburu satu dengan yang lain, seperti halnya Lea dengan Rahel. Saudara, Lea meskipun tidak dicintai, tapi kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dia melalui anak-anaknya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan dari perlakuan orang lain kepada kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada Lea menunjukkan bahwa Tuhan juga berkenan kepada dia, Tuhan juga mengasihi dia. Dan karena itu seharusnya dia fokus terhadap kasih Allah kepada dia. Nah, saudara, ketika kita berusaha untuk mencari pengakuan orang lain, baik warga kita, teman kita, atau rekan kerja kita, atau orang-orang di sekitar kita, maka kita akan membiarkan diri kita hidup di dalam penderitaan. Kita hidup dalam persaingan yang tidak sehat. Tapi kisah ini mengajarkan kita bahwa pengakuan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Dan dengan fokus tentang bagaimana Tuhan menghargai kita dan Tuhan mengasihi kita, kita dapat menemukan damai dan kepuasan yang sejati, tanpa perlu terjebak ke dalam siklus persaingan dan kecemburuan yang tidak sehat. Saudara, karena itu mari kita belajar untuk melihat diri kita dari sudut pandang Allah. Bagaimana Allah mengasihi kita, Allah memberkati kita, Allah menjagai hidup kita, Allah memelihara kita, dan itu cukup bagi kita. Temukanlah nilai diri kita di dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu. Dan saudara tidak perlu lagi mencari pengakuan dari manusia. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara masih meletakkan nilai diri saudara kepada apa yang saudara miliki dan apa yang tidak saudara miliki? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa dan meminta Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk selalu mengingat bahwa nilai diri saudara berasal dari Tuhan. Saudara, nilai diri kita ditetapkan oleh Tuhan dan bukan oleh benda-benda yang kita miliki. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah. Kami boleh bangun dengan tugas segar, itu karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Sekarang Bapa, kami ingin juga bersyukur
untuk firman Tuhan yang hari ini telah Kau berikan kepada kami, mengajarkan kami bahwa nilai diri kami bergantung kepada bagaimana Engkau memandang kami. Ajar kami untuk melihat hidup kami dari mata Engkau melihat kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu hidup dalam persaingan yang tidak sehat, iri hati, dan kecemburuan satu dengan yang lain, karena kami percaya kami berharga di mata-Mu dan itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakannya dengan anugerah yang datang daripada Engkau dan untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.